Kira-kira tanggal 6 Maret 2026. Tiba-tiba ada YouTuber luar negeri yang ngebahas tentang negara kita tercinta. Katanya negara Indonesia itu merupakan negara yang paradoks. Negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak, tapi entah kenapa kalau misalkan dilihat dari aktivitas masyarakat di internet, kebanyakan dari mereka terlihat suka sekali nge-share meme jomok. Buat semua yang gak tau meme jomok itu apaan, well, basically lu tinggal tanya ke anak-anak Facebook gitu ya. Mereka kayaknya 95% pada tahu meme jomok itu apaan. Itu merupakan singkatan dari meme jorok dan juga homok, memperlihatkan ada orang-orang kulit hitam dengan aktivitas seksualnya, terus kemudian bisa dipakai untuk ngeprank ya sebuah postingan ya, atau ngerespon sebuah hal yang ada di internet gitu. Dan ini semakin diamplifikasi lagi dengan kehadiran Om Reja Auditor, di mana banyak banget pengikut-pengikutnya yang sering banget nge-share dan juga ngeprank Om Reja Auditor sendiri sampai terpaksa ngelihat meme jomok tersebut. Nah, kemudian di tanggal 10 Maret 2026, my best bro, ya Om Silence Man itu ikut ngebahas tentang hal ini. Ya, dia nambahin konteks kenapa YouTuber luar tersebut ngomongin soal negara kita tercinta gitu ya, apa aja yang miss. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gua bakal kembali lagi buat nambahin konteks, karena buat lu semua yang nggak tahu ya, ngomongin soal meme jomok, ada seseorang yang membuat meme jomok menjadi jurnal penelitian. Ini legit udah di-publish gitu ya di Warta, atau Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, buatan Mas Farel Rizkia Putra Sembiring, dan juga ini harusnya dosennya gitu ya, Aprilianti Pratiwi. Kita bakal bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin perasaan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Rey. Gue gak bakal ngasih lihat secara visual meme jomoknya kayak gimana ya. Yang jelas kalau misalnya emang pengen tahu siapa YouTuber luar yang emang ngebahas tentang negara kita tercinta plus jomok kayak gimana ya, lu tinggal cek channel YouTube-nya, namanya Wiro. Baru banget ya, 6 hari yang lalu. Ini adalah video terbarunya dia. Ada 2 versi. Versi yang uncensored atau versi yang tidak bisa kena monetisasi, sama versi yang lebih aman. Terus kemudian ini dibahas sama Om Silence Man terkait apa aja poin-poin yang missingnya. Jadi kalau misalnya dari video Mas Wiro ini, dia lebih menekankan terhadap meme jomok yang berkaitan sama Mas Amba Tukam ya. Dia benar-benar fokusnya ke situ. Terus dikit-dikit coba buat nyenggol Rehan Wangsap dan segala macem. Nah, originsnya dijelasin lebih lengkap lagi sama Om Silence Man, Mas Adben. Kan katanya ini meme jomok itu benar-benar dari Indonesia banget. Nah, tapi habis itu diklarifikasiin sama Om Silence Man kalau misalkan sebenarnya nggak originalnya tuh bener-bener dari Indonesia, tapi emang dari Reddit, terus abis itu di-infuse ya, orang-orang mulai pada tertarik buat bikin meme jomok gitu ya, sampai pada akhirnya ya udah rame tuh di grup Suki ya, Sungut Lele dan segala macem gitu. Dan dia pun ngasih tahu kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan sharing-sharing meme jomok itu nggak cuma Indonesia doang, tapi beberapa negara-negara Asia Tenggara juga. Cuman emang yang paling banyak kelihatan gitu ya kelakuannya itu orang-orang Indonesia. Nah, penjelasan lengkapnya silakan lu cek videonya Om Silence Man, karena di video ngopi ini gue bakal lebih fokus untuk ngejelasin fenomena adanya penelitian bisa sampai jurnal gitu ya tentang meme jomok. Ini lucu banget. Ngomongin soal penelitian dan juga meme, sebenarnya udah nggak hal aneh gitu ya. Tapi untuk sampai ke tingkat dimana ini akhirnya dipublish sebagai salah satu jurnal warta ya dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ini luar biasa banget. Ini dibuat sama Om Farel dan juga ini harusnya dosennya Aprilianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kalau nggak salah dirilisnya tuh di tahun 2025. Terus abis itu ya lu bisa lihat kalau misalkan ini bahkan sampai udah terakreditasi Sinta 4 dari Kemristek Dikti. Gokil banget. Judulnya meme jomok sebagai representasi interseksionalitas ras dan gender di media sosial. Nah, penelitiannya tentang apa Bang Rey? Jadi penelitiannya adalah bagaimana hubungan meme jomok ini terhadap representasi maaf, terhadap representasi interseksionalitas. Interseksionalitas apa Bang Rey? Gue jujur bukan orang yang ahli ya dalam bidang komunikasi untuk menjelaskan ini gitu, tapi karena gue buat video ngopi dan gue harus nyari tahu sedikit demi sedikit gitu ya apapun, plus gue juga udah baca semua paragraf dan juga bait-bait yang ada di skripsiannya. Gue boleh coba buat ngejelasin sedikit aja, izin Om Farel tentang skripnya Om Farel sendiri. Well, ngomongin soal interseksionalitas, katanya ini merupakan sebuah kerangka analisis yang dikemukakan sama seseorang bernama Kimberly Chenshaw di tahun 1989. Ini merupakan analisis yang ngasih tahu kalau misalkan identitas seseorang itu nggak pernah tunggal.
Jadi kalau misalnya lu ngeliat seseorang nih, lu sebenarnya nggak bisa ngaitin kalau misalnya itu Sunda, dia itu Jawa. Itu kalau misalnya dilihat secara detail gitu ya, nggak cuma soal Sunda dan juga Jawa. Orang tersebut itu pasti punya umur, punya suku, punya agama, punya usia, punya status sosial. Jadi kayak misalkan gue nih, lu nggak cuma ngelihat gue sebagai om-om doang, tapi lu juga mungkin bakal ngelihat gue sebagai om-om Bogor, ya Islam dan segala macam. Nah, kerangka identitas itu yang berlapis-lapis itu saling berkaitan hingga membentuk kerentanan berlapis seseorang untuk mengalami diskriminasi dan juga penindasan. Jadi dengan kata lain, ya, interseksionalitas itu merupakan sebuah analisis rasisme yang berlapis, ya. Dibuatnya tuh karena identitas seseorang gak cuma tunggal, tapi benar-benar bisa banyak gitu. Dan karena banyak sendiri, ada kemungkinan kalau misalkan rasisme bisa terjadi, bisa terbentuk sistemnya dari hal tersebut. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ringkasannya ya, dalam penelitian ini ada keterkaitannya antara meme jomok dan juga representasi interseksionalitas. Nah, kalau misalnya dari penelitian lebih lanjut, kita bakal baca bareng-bareng nanti gitu ya, beberapa hal yang mungkin aja penting dan juga seru banget buat dijelasin di video ngopi ini. Mas Feral bahkan coba buat nganalisis sampai ngewawancarin admin ya, salah satu member atau pembuat meme ya gitu ya, dan sudah memonitoring kira-kira 3 bulan katanya di komunitas Sungut Lele. Lu asal ngomong bang, gue kagak asal ngomong, ini ada gitu metodologinya nih ya. Penelitiannya dibuat menggunakan kualitatif. Oke, jadi kualitatif itu merupakan metode yang mempelajari dan memahami arti dari masalah sosial dan kemanusiaan yang dianggap oleh individu. Nah, jadi unit analisisnya ya yang dikaji sama Feral adalah komunitas yang menjadi produksi besar meme jomok yang tengah beredar di media sosial. Anjay, itu komunitas Sungut Lele Gold Era. Apakah member Sungut Lele sadar kalau misalkan mereka menjadi objek penelitian aja? Yang gue suka dari penelitian-penelitian anak komunikasi adalah ini bener-bener relate gitu sama kejadian sekarang. Ya kalau misalnya memang penelitiannya mau gitu langsung menganalisis ini. Jadi komunitas Sungut Lele katanya memiliki meme yang merepresentasikan diskriminasi berlapis terhadap kelompok tertentu. Meme sebagai budaya kontemporer digital membuat pesan yang memiliki nilai ideologi atau konstruksi sosial. Di mana secara sadar, meme jomok memberikan gambaran stereotip gender terhadap pria kulit hitam. Ya, jadi sebenarnya dari tulisan ini lu bisa tahu nanti hasilnya kayak gimana. Karena dari awal gitu ya, Mas Feral pun udah berpikir kalau misalkan kehadiran meme jomok itu benar-benar bisa ngebuat interseksionalitas terutama kepada orang-orang yang berkulit hitam ya, yang gue ya LG TV 24 inch itu benar-benar bisa kena rasis juga gara-gara semakin banyak orang yang menormalisasi ini katanya. Teknik pengumpulan datanya yang penting itu observasi partisipasi digital, wawancara, dan studi dokumen ya. Observasi digital dilakukan melalui teknik pengambilan data yang relevan karena mengacu pada pengamatan langsung sebagai anggota komunitas untuk memperoleh informasi interseksionalitas pada konten meme jomok dalam komunitas Sungut Lele sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell dan Creswell 2018. Anjir, gue jadi kangen buat skripsi. Asik. Observasi dilakukan yaitu 3 minggu dari bulan September sampai bulan Oktober 2025. Waktu tersebut menjadi waktu untuk dilakukan observasi karena konten yang diberikan pada komunitas Sungut Lele sangat terbarukan sehingga relevan untuk dikaji oleh peneliti. Gokil. Diteliti 3 bulan. Ini bukan main-main, men. Ini bukan cuma sekedar artikel kayak ya narasi-narasi YouTuber yang cuma bisa ya risetnya 1 hari doang gitu loh. Wawancara dilakukan terhadap 2 objek, yakni penikmat meme jomok dan admin meme jomok. Admin menjadi narasumber dalam penelitian ini karena admin senantiasa mengetahui istilah-istilah dan sejarah-sejarah tentang komunitas Sungut Lele, anjay. Terutama tentang asal-usul munculnya meme jomok. Ini apa kaum salesman yang diwawancarain? Tapi kayaknya dia bukan admin deh ya, bukan admin komunitas ini dah, Sungut Lele harusnya. Tidak hanya itu, admin dijadikan narasumber karena ingin mengulik lebih lanjut perihal interseksionalitas yang dirasakan oleh admin. Penikmat menjadi narasumber dikarenakan penikmat adalah penonton rutin daripada meme jomok itu tersendiri. Tidak hanya menjadi penonton, penikmat dimaksud jadi bisa menjadi penyebar meme jomok sehingga dapat memperkuat prasangka interseksionalitas. Studi dokumen juga cocok untuk penelitian ini karena peneliti merekam atau mendokumentasikan kejadian, perilaku, dan konten yang ada di komunitas Sungut Lele, terutama template, visualisasi, dan kolom komentar yang berunsur interseksionalitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell dan Creswell. Meme jomok merupakan meme yang dibuat dan diunggah di sebuah komunitas yang berbasis publik, yaitu komunitas Sungut Lele Gold Era. Udah berapa banyak nih eranya nih. Meme jomok dapat diakses dengan bebas melalui aplikasi Facebook. Semua orang bisa mengakses kapan saja tanpa perlu persetujuan dari admin, member, bahkan moderator komunitas yang ada
pada komunitas sungut lele. Ini ngeri loh, maksudnya kalau misalnya udah tahu gitu ya metode penelitian kayak gimana, bahkan Mas Feral ini nyari tahu sendiri sejarah dari meme jomoknya. Lu bisa lihat dari section dari pendahuluan. Nah, salah satu konten yang berunsur interseksional adalah meme jomok bla 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 segala macam. Jomok adalah gabungan dari dua kata, jokes homok. Dengan demikian jomok adalah lelucon yang memberikan visual orang kulit hitam berotot yang berorientasi homoseksual. Ya. Ini jomok lahir di tahun 2019 saat Ricardo Milos melakukan joget erotis muncul di ranah virtual pada 13 November. Damn. Lama banget ya. Bertahan loh 7 tahun, gokil. Dengan variasi yang semakin banyak gitu karena aktor-aktornya berubah gitu kan. Sampai saat ini belum diketahui pasti pondasi sejarah dan asal-usul jomok. Jomok menjadi budaya populer bagi kalangan remaja dalam berkomunikasi di media sosial, namun ada juga yang menentang karena dapat menormalisasikan konten yang berisikan isu homoseksual dan rasisme. Ya, semakin lu scroll, semakin lu tahu kalau misalnya orang Vero bener-bener serius. Ya lu bisa lihat screenshotan banner komunitas sungut lele Gold Era X Free Fire. Postingannya Mas Ari Jurniansyah, Putri Ngawi lagi prepare OTW ikutan fashion Mas Gatot. Ya, gue yakin juga nih pasti diteliti nih video-video dubbing jomok juga nih. Terus ada lagi deh Abatron, Rongawi, kisah percintaan Mas Rusdi Tajimut. Tidak pernah terpikirkan dan juga terbayangkan ya. Istilah-istilah meme itu jadi penelitian, gokil. Gambar Mas Amba, sumber Yotaro Memes di Facebook. Sedikuak Thanos Gaming di Facebook, anjay. Terus ngasih lihat juga akunnya Remy, seorang seksopon dan juga filosofer handal ya, anjay. Bang Rusdi delivery haircut, akun The Erotic Barbar, sumpah Instagram. Ini hiburan banget, pasti jadi dosen men, sumpah. Ryan Wangsap dan masih banyak lagi. Lu bisa lihat sendiri di mana hasilnya. Pasti lu bisa lihat dari kesimpulan ya, dimana ada hubungannya katanya meme jomok sama interseksionalitas. Jadi orang-orang nggak sadar kalau misalkan dengan adanya kehadiran meme jomok ini, orang-orang secara tidak langsung membuat sebuah sistem yang bisa ya membuat beberapa pihak merasa kena rasisme gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat kan orang-orang LGTV juga, meskipun ini katanya pada disukain kan memenya, mereka pun gak suka sama kehadiran meme jomok ini, ya gak sih? Karena cenderung dibecandain. Orang-orang kulit hitam pun ya, kalau misalnya lihat dari videonya Om Salesman udah ngasih tahu juga kalau misalkan mereka pada nggak suka digeneralisir kalau misalkan orang kulit hitam sama dengan jomok, karena kagak semua, ya nggak sih? Karena banyak juga orang-orang yang suka sama ya lawan jenis gitu loh. Nah, perihal kesimpulan lebih fullnya kita bakal baca bareng-bareng ya. Jadi konten meme jomok telah membangun suatu komunitas yang memiliki kesamaan akan kesukaan terhadap konten tersebut. Dan kata lain, dengan kenilaian yang ada, konten meme jomok mempererat para pengguna media sosial sehingga menimbulkan solidaritas, anjay. Ya, sejelek-jeleknya tetap aja ada solidaritas gitu yang terbangun, gokil, respect. Di samping itu, konten meme jomok menjadi alat untuk memberikan stereotip baru yang berunsur interseksionalitas terhadap orang kulit hitam yang sebelumnya dikaitkan dengan penjahat menjadi orang penyuka sesama jenis. Hal tersebut dapat memberikan kesan yang negatif terhadap orang kulit hitam. Jadi begitulah kira-kira kesimpulan dari penelitian ini, anjay. Seru ya, seru banget coy. Ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat lu semua yang sekarang lagi kuliah di jurusan komunikasi. Ketika buat skripsi gitu ya, lo bener-bener bisa ngebahas hal-hal yang emang lagi terkini. Oh ya, by the way, Egi pun temen gua yang sering banget ikut RT pun dia buat skripsi, tapi masih belum bisa sampai dirilis jadi jurnal gini sih. Cuman skripsinya itu menariknya adalah ngebahas soal konten gue, yaitu Rai the Explorer. Itu keren banget. Dan nggak sedikit juga ada beberapa teman-teman gue ya di Discord Baru Dayar 1 sama Lapangan Pak Kades yang pernah izin juga ke gue untuk menjadikan konten gue sendiri sebagai bahan skripsiannya. Gokil banget. Nggak pernah menyangka gue, maksudnya konten-konten brain rot dan juga merusak hidup banyak banget orang-orang gitu ya, tapi justru dijadikan penelitian itu is an honor, man. Kalau misal pada akhirnya konten gue yang ini pun bisa berguna sama lo semua, thank you banget sekali lagi, masih bisa menikmati gitu ya. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya fenomena meme jomok yang semakin naik lagi, karena pertama dibahas sama orang luar negeri dan yang kedua itu dibuatin jurnal. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.